Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Darmawan. Saya dari kelas Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R02. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi wireless dan infrastrukturnya serta sistem keamanannya. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah sebuah jaringan lokal atau LAN yang terbentuk dengan menggunakan media perantara sinyal radio frekuensi tinggi, bukan dengan menggunakan kabel. Wireless LAN ini memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi daripada media kabel. Maka dari itu, WLAN sering digunakan sebagai ekstensi dari komunikasi melalui media kabel atau sebagai media alternatif bagi komunikasi melalui kabel. Apa keuntungan jaringan nirkabel daripada jaringan kabel? Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, cepat dan sederhana implementasinya. Ketiga, fleksibel, dapat mengurangi biaya investasi. Dan yang terakhir, skalabilitas. Tipe-tipe jaringan nirkabel. Yang pertama ada wireless personal area network atau WPAN. Yang kedua, wireless local area network WLAN. Yang ketiga, wireless metropolitan area network atau WMAN. Yang terakhir ada wireless wide area network WWAN, wireless personal area network atau WPAN. Teknologi WPAN membolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan nirkabel atau ad hoc bagi peranti sederhana seperti PDA, telepon seluler atau laptop. Ini bisa digunakan dalam ruang operasi personal atau personal operating space atau POS. Sebuah POS adalah suatu ruang yang ada di sekitar orang dan bisa mencapai jarak sekitar 10 meter. Saat ini, dua teknologi kunci dari WPAN ini adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data sampai dengan jarak sekitar 30 feet. Data Bluetooth dapat ditransmisikan melalui tembok, saku, ataupun tas. Wireless Local Area Network atau WLAN. Teknologi WLAN membolehkan pengguna untuk membangun jaringan kabel dalam suatu area yang sifatnya lokal. Contohnya dalam lingkungan gedung kantor, gedung kampus, atau pada area publik seperti bandara atau kafe. WLAN dapat digunakan pada kantor sementara atau yang nama instalasi kabel permanen tidak diperbolehkan. Atau WLAN terkadang dibangun sebagai suplemen bagi LAN yang sudah ada, sehingga pengguna dapat bekerja pada berbagai lokasi yang berbeda dalam lingkungan gedung. Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN. Teknologi WMAN memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antara beberapa lokasi di dalam suatu area metropolitan. Contohnya antara gedung yang berbeda-beda dalam suatu kota atau pada kampus universitas. Dan ini bisa dicapai tanpa biaya fiber optik atau kabel tembaga yang terkadang sangat mahal. Wireless Wide Area Network atau WWAN. Teknologi WWAN memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun privat. Koneksi ini dapat dibuat mencakup suatu daerah yang sangat luas, seperti kota atau negara, melalui penggunaan beberapa antena atau juga sistem satelit yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasinya. Teknologi yang dikenal jaringan WWAN adalah 2G, 3G, dan 4G. Arsitektur jaringan nirkabel terbagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan ad hoc atau peer-to-peer. Yang kedua, jaringan infrastruktur atau client server. Jaringan ad hoc atau peer-to-peer. Dalam lingkungan WLAN yang sifatnya peer-to-peer atau ad hoc, beberapa pengguna dalam area yang terbatas seperti ruang rapat dapat membentuk suatu jaringan sementara tanpa menggunakan akses point jika mereka tidak memerlukan akses ke sumber daya jaringan. Jaringan infrastruktur atau client server. Stasiun wireless atau peranti dengan network card radio atau eksternal modem terhubung ke akses point nirkabel yang berfungsi sebagai bridge antar stasiun
dan network backbone yang ada saat itu. Frekuensi pada jaringan nirkabel. Yang pertama, frekuensi 5 GHz. Frekuensi yang digunakan pada jaringan nirkabel standar 802.11a dengan transfer data hingga 54 Mbps. Yang kedua, frekuensi 2,4 GHz. Frekuensi dengan 2,4 GHz ini digunakan pada dua jenis standar, yaitu 802.11b dan 802.11g. Yang membedakan adalah pada kecepatan transfernya, 11 Mbps pada 802.11b dan 54 Mbps pada 802.11g. Security atau keamanan pada jaringan nirkabel. Yang pertama ada web, yang kedua ada WPA, dan yang ketiga ada WPA2, Wired Equivalent Preface atau web. Teknologi pengamanan jaringan wireless yang satu ini merupakan kepanjangan dari Wired Equivalent Preface. Teknologi ini merupakan fasilitas opsional yang ada di dalam standar 802.11. Fitur ini akan membuat jaringan wireless Anda mempunyai keamanan yang hampir sama dengan apa yang ada dalam jaringan kabel. Web merupakan sistem enkripsi untuk memproteksi pengguna WLAN dalam level yang paling dasar. Web memungkinkan administrator jaringan wireless membuat enkripsi key yang akan digunakan untuk mengenkripsi data sebelum dikirim melalui jalan udara. Enkripsi key ini biasanya dibuat dari 64 bit key awal dan dipadukan dengan algoritma enkripsi versi 4. Wi-Fi Protected Access atau WPA. Wi-Fi Protected Access atau disingkat dengan istilah WPA merupakan teknik pengamanan jaringan wireless LAN yang diklaim lebih canggih dari web. Dengan disertai teknik enkripsi yang lebih advance dan tambahan pengamanan berupa autentikasi dari penggunanya, maka WPA akan jauh lebih hebat mengamankan Anda pengguna WLAN. Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA2. WPA2 singkatan dari Wi-Fi Protected Access 2 atau dikenal sebagai 802.11i. WPA2 merupakan protokol enkripsi yang paling ampuh dibandingkan web maupun WPA. WPA2 menggunakan algoritma enkripsi AES atau autentikasi 802.1x sehingga menjamin keamanan data dan kontrol akses jaringan lebih baik dibandingkan web dan WPA.